Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Indri Supratiwi, NIM I1A2190026. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang wasol dan tempat-tempatnya. Baiklah, di sini harus kita ketahui dulu apa itu pengertian wasol dan di manakah tempat-tempat keluar wasol tersebut. Nah, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Balaghah. Nah, Balaghah itu merupakan suatu ilmu yang dikaji dalam pembelajaran bahasa Arab. Ilmu Balaghah itu terbagi menjadi 3 pilar, yaitu Balaghah Badi, Ma'ani, dan Bayan. Kemudian kita langsung saja untuk materinya. Kita masuk ke dalam pengertian fasol. Nah, apa sih fasol itu? Fasol itu merupakan memisahkan, memutuskan, memotong, atau menghilangkan keserupaan di dalam kalam. Izalatu libsi fi kalam, yaitu masdar ghairu mim dari penafsiran fasola yufsilu faslan wa fusulan. Nah, fasol itu meninggalkan atau mengatofkan suatu jumlah yang terletak setelah jumlah yang lain. Fasol merupakan kebalikan dari wasol, yaitu sebagai bentuk yang telah ditetapkan. Kemudian kita memasuki yang kedua, yaitu tempat-tempat fasol atau tempat-tempat yang wajib fasol. Yang pertama itu ada kalamul itisol, yakni menyatunya dua jumlah kalimat yang secara sempurna dan terpadu maknanya, sehingga jumlah atau kalimat yang kedua ini dinisbahkan di posisi yang layaknya, yaitu jumlah atau kalimat yang pertama tadi. Nah, kondisi ini itu terjadi apabila jumlah yang kedua itu berfungsi sebagai taukid maknawi atau penguat secara maknawi untuk jumlah yang pertama dan berfaedah. Kemudian yang kedua, jika jumlah kalimat yang kedua itu berkedudukan sebagai bentuk jumlah yang pertama. Kemudian yang kedua ada syibbu kamalil istisol, yaitu keadaan di mana jumlah yang kedua sangat kuat hubungannya dengan jumlah yang pertama. Karena terletak sebagai jawaban dari pertanyaan yang dipahami dari jumlah yang pertama, maka dipisahkanlah dari jumlah yang pertama seperti halnya jawaban yang dipisahkan dari pertanyaannya. Kemudian yang ketiga ada kamalul intiqo. Kamalul inqito. Jadi yang ketiga tadi ada kamalul inqito. Ihtilaful jumlataini ihtilafan tamma, yaitu berbedanya dua jumlah atau kalimat dengan perbedaan yang sempurna. Ini tuh bisa terjadi jika dua jumlah kalimat berada dalam bentuk kalam khobar dan insya-nya secara lafaz dan maknanya saja. Kemudian dapat terjadi jika tidak adanya kesesuaian sama sekali antara kalimat tersebut dalam segi maknanya. Nah, ini contohnya Zaidun kitabul hamamu ta'irun, yang artinya Zaid adalah penulis, burung merpati terbang. Jadi kalimat ini itu tidak ada kesesuaian dalam segi maknanya. Jelas-jelas saja Zaid adalah penulis sedangkan burung merpati terbang. Kemudian tempat yang keempat ada syibbu kamalil inqito, yang artinya suatu jumlah atau kalimat itu didahului oleh dua jumlah, yang mana jumlah kalimat itu saja yang diatofkan kepada jumlah yang pertama. Karena adanya persesuaian, namun dalam mengatofkannya itu kepada jumlah kalimat yang kedua terdapat kesesuaian makna. Karena itu, atof ditinggalkan sama sekali untuk menghindarkan dugaan bahwa jumlah itu diatofkan kepada jumlah kalimat yang kedua.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian fasol dan tempat-tempat fasol. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fasol itu adalah berarti memisahkan, memotong, atau menghilangkan keserupaan dalam kalam. Adalah masdar ghairu mim dari penafsiran fasola yufsilu faslan wa fusulan. Nah, kemudian tempat-tempat fasal tadi terdapat 4 bagian. Yang pertama ada kalamul ittisal, dan yang kedua itu ada syibhu kamalil ittisal, dan yang ketiga itu ada yang namanya kalamul inqito, dan yang keempat adalah syibhu kamalil inqito. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.